Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viro Alfajrin. Berikut NPM kelas dan juga dosen penguji dalam ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan. Berikut soal yang harus saya kerjakan sesuai dengan NPM. Karena akhir NPM saya bernilai genap, maka yang dikerjakan adalah soal yang bernomor genap, yaitu soal 2 dan 4. Di mana soal 2 adalah beri penjelasan lengkap terkait protokol TCP/IP dan juga berikan contoh subnetting klasi. Lalu soal nomor 4 memberikan penjelasan lengkap tentang jenis-jenis firewall dan jelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sebuah firewall. Langsung pada jawabannya ya. TCP/IP yang memiliki kepanjangan Transmission Control Protocol, Internet Protocol, dan pengertian dari TCP/IP ini sendiri suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer. Dan contoh dari subnetting klasi seperti yang ada, contohnya adalah 192.168.1.0/26. Subnet yang diberikan /26 yang jika dikonversikan ke dalam bilangan biner adalah sebagai berikut: 11111, 11111 dan seterusnya. Dan berikut adalah jika dituliskan kembali seperti ini. Total IP address yang didapatkan adalah 64 IP address atau yang bisa digunakan adalah 64 dengan alamat subnetnya 1.64. Jadi host pertama atau IP pertama yang bisa kita gunakan adalah 1.65 karena hostnya adalah 64. Dan IP address host terakhir berakhir di 126 dengan alamat broadcastnya 1.127 dengan subnet maxnya 255.255.255.192 seperti ini ya. Dan ini yang 255.255 atau subnet maxnya ini didapatkan dari 256 dikurangi 64, di mana 256 ini didapatkan dari /24 dengan total host subnet maxnya /24 yang didapatkan ada 26 IP. Atau mungkin kalau susah dengan bilangan biner, ada sebuah website yang namanya Jodis atau biasa dibilang IP calculator. Di situ kita bisa dengan mudah untuk melihat total IP address, subnet, host, broadcast, dan subnet masknya. Bisa di IP calculator. Lalu soal nomor 4 yaitu memberi penjelasan lengkap tentang jenis-jenis firewall dan jelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sebuah firewall. Jadi kita mulai dari pengertian dari firewall tersebut, yaitu sebuah teknologi seperti namanya firewall itu kalau kita translatekan namanya dinding api. Jadi firewall ini memiliki fungsi bagaikan dinding di dunia nyata gitu ya, yaitu sebagai pembatas antara kita dengan internet. Nah, ini jenis-jenisnya ada packet filtering firewall. Nah, yang ini jenis pertama dari firewall, merupakan tipe paling dasar dan tua. Cara kerjanya ia mengecek paket yang masuk ke sistem kita. Daripada alih-alih dia membuka paket itu, ia menilai informasi dasar atasnya. Contohnya alamat IP, tipe, nomor port, dan lain-lain. Kelebihannya, firewall ini ringan dan tidak banyak mengurangi performa sistem, namun kekurangannya, ia relatif mudah ditembus oleh informasi berbahaya. Jadi singkatnya dia kurang aman. Yang kedua ada stateful inspection firewall. Tipe ini bekerja untuk mengecek sumber paket, dia mengecek source-nya, serta membuka isi paket itu sendiri. Tentu saja ini membuatnya menjadi lebih aman. Sayangnya kinerja dia dalam membuka paket ini bisa mengurangi performa sistem. Lanjut, ada proxy firewall yang bisa juga disebut dengan application level gateway. Ia bekerja dengan menilai sumber paket dan isi paketnya pula.
Nah, biasanya komputer yang terhubung dengan sumber paket ini akan berbeda jika kita menggunakan proxy firewall. Jadi cara kerjanya, sebelum komputer kita terhubung, si firewall ini akan pergi ke sumber paket, contohnya website. Nah, si proxy firewall ini akan menilai apakah sumber ini aman untuk dikunjungi atau tidak. Nah, setelah itu barulah paket itu bisa dikirimkan ke komputer atau ke user. Selanjutnya ada next generation firewall. Firewall seringkali diklaim sebagai bagian darinya. Nah, namun sejatinya dia tidak ada pengertian khusus dari next generation firewall ini. Akan tetapi ada 3 fitur yang seringkali next generation firewall ini miliki. Fitur itu adalah pengecekan paket secara detail, evaluasi sumber paket, serta penilaian identitas paket. Selanjutnya itu langkah-langkah dalam membangun sebuah firewall. Yang pertama, kita mengidentifikasi bentuk jaringan yang dimiliki. Jadi kita harus tahu dulu topologi jaringan yang kita punya serta protokol pada jaringan agar memudahkan kita dalam mendesain sebuah firewall. Selanjutnya, menentukan polisi atau kebijakan. Penentuan kebijakan atau polisi ini hal yang harus kita lakukan. Baik atau buruknya sebuah firewall yang akan kita bangun sangat ditentukan oleh kebijakan yang ditetapkan. Di antaranya kita bisa menentukan apa saja yang perlu dilayani. Ya, artinya apa saja yang akan dikenai kebijakan yang akan kita buat. Lalu menentukan individu atau kelompok-kelompok yang akan dikenakan kebijakan tersebut. Jadi siapa saja yang akan dikenakan dari kebijakan tersebut, contohnya user mana, user A, B, atau kelompok A atau kelompok B yang akan dikenakan kebijakan yang kita buat. Lalu kita akan menentukan layanan-layanan yang dibutuhkan oleh tiap-tiap individu atau kelompok yang menggunakan jaringan. Layanan apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh user, sekiranya apa saja yang bisa kita berikan dalam menggunakan jaringan, dalam menggunakan firewall juga. Lalu berdasarkan setiap layanan yang digunakan oleh individu atau kelompok akan ditentukan bagaimana konfigurasi terbaik yang akan membuatnya semakin aman. Tentunya firewall ini fungsinya adalah untuk agar kita lebih aman dalam menggunakan jaringan atau menggunakan internet. Jadi kita harus konfigurasi sebaik mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya attacker ke jaringan kita, seperti itu. Lalu menerapkan semua kebijakan tersebut. Tentunya setelah kita menentukan apa saja yang perlu dilayani, individu atau kelompok yang akan dikenakan kebijakan tersebut, menentukan layanan-layanannya dan dikonfig sebaik mungkin. Selanjutnya kita tinggal menerapkannya saja, menerapkan kebijakan-kebijakan tadi. Lalu kita harus menyiapkan software atau hardware yang akan digunakan, baik itu operating system yang mendukung atau software-software khusus pendukung firewall seperti IP change atau IP tables pada Linux dan sebagainya, serta konfigurasi hardware yang akan mendukung firewall tersebut. Yang terakhir, melakukan tes konfigurasi. Tahap pengujian ini tentunya setelah selesai bangun, kita harus melakukan tes lebih dahulu sebelum kita aplikasikan ke end user atau ke orang yang akan menggunakan firewall tersebut. Jadi kita akan ngetes aman atau tidaknya, nyaman atau tidaknya, akan memperlambat sistem atau tidak, dan sebagainya. Dan caranya itu kita bisa menggunakan tools yang biasa dilakukan untuk mengaudit seperti Nmap. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.